Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Eko Widodo, dan kali ini kita mau membahas mafia karantina. Kita membongkar praktek-praktek mafia karantina. Nah, di sini ada dua yang mau kita bongkar ya. Yang pertama adalah adanya perbedaan perlakuan negara kepada warga negara asing dan warga negara Indonesia terkait karantina ini. Oke, saya mau bahas dulu warga negara asing yang mendapat perlakuan berbeda. Di sini ada 5 kategori. Yang pertama adalah orang yang memegang visa diplomatik dan visa dinas. Itu dia bebas karantina. Artinya dia tidak harus karantina mengikuti penyelenggaraan karantina yang diawasi oleh negara. Dia bebas melakukan karantina mandiri. Yang kedua adalah menteri dan rombongan yang melakukan kunjungan dinas atau kunjungan kenegaraan, itu juga bebas karantina. Ketiga adalah anggota negara dari G20, itu bebas karantina. Kemudian ada lagi orang-orang dengan istilah orang terpandang dan orang terhormat yang melakukan kunjungan ke Indonesia, itu juga bebas karantina. Nah, ini kan menjadi aneh kita sebagai warga negara Indonesia mengamati ini, apalagi saya sebagai nakes ya, seolah-olah COVID-19 ini bisa milih-milih orang-orang dalam kategori yang tadi kita sebutkan itu seolah-olah dia kebal virus ya, kebal COVID, sehingga dia mendapat perlakuan yang berbeda gitu. Itu baru warga negara asing, belum warga negara Indonesia ya. Para pejabat itu punya nilai sendiri, punya aturan sendiri, punya perlakuan sendiri terhadap karantina sini ya. Kita tahu kemarin sempat geger bahwa anggota DPR tidak harus melakukan karantina yang diselenggarakan oleh negara. Dia bisa melakukan karantina mandiri sendiri ya, tanpa diawasi ya. Lalu mereka berdalih bahwa anggota DPR itu setara dengan presiden. Jadi kalau presiden bisa mengadakan karantina mandiri sendiri ya, mereka juga bisa, atau mereka juga berhak gitu. Dan kita juga mendengar banyak cerita bahwa pejabat-pejabat yang memiliki pengaruh juga mendapat perlakuan yang berbeda gitu soal karantina ini. Karena karantina ini memang sangat memberatkan ya. Bayangkan Anda 14 hari di penjara ya, dikurung, walaupun itu dengan fasilitas, tapi Anda tidak bisa melakukan aktivitas Anda seperti biasa. Ya, bagi sebagian orang tentu itu sangat memberatkan gitu kan. Makanya kemudian ini menimbulkan masalah, menjadi ajang untuk meraih keuntungan ya, dijadikan bisnis ya. Ada mafia yang bermain di sini gitu kan. Oke, sebenarnya masalah ini mulai terungkap dengan banyaknya video-video viral yang diviralkan oleh TKI yang bekerja di luar negeri ya. Ketika mereka datang ke Indonesia, ternyata mereka mendapat perlakuan yang sangat tidak menyenangkan, ditelantarkan di bandara ya, berjam-jam, bahkan ada yang berhari-hari katanya, ada yang lebih dari 1 hari. Ini videonya habis maghrib ya, sampai subuh ya, belum juga selesai, masih ngantri panjang tuh guys. Ini benar-benar pemerintah nih penyiksaan nih terhadap rakyatnya. Mau di hotel satu orangnya 19 juta, penderita itu loh, udah kayak pepes, orang pada tidur sambil berdiri. Inilah perlakuan pemerintah terhadap rakyat Indonesia. Aduh, ini TKW sebagian ya, yang turis kayak kita hanya sebagian kecil, dan kita punya hak atas wisma atlet juga. Mereka ditelantarkan ya, tanpa diberi makan, tanpa diberi ruangan yang nyaman ya. Mereka ditelantarkan lantaran mereka menunggu fasilitas karantina yang gratis dari pemerintah ya. Kalau mereka mau mengeluarkan uang ya nggak begitu ceritanya, mereka langsung diangkut ya, mereka langsung difasilitasi gitu ya. Nah, ini kan kita bertanya-tanya ya, mengapa mereka harus mengeluarkan uang untuk karantina begitu. Dan jumlahnya juga sangat fantastis, paling murah tuh 6 juta, 6 sampai 22 juta. Anda bisa bayangkan kalau misalkan saya keluar negeri hanya ke Malaysia ya, saya keluar negeri hanya ke Singapura yang ongkosnya cuma jutaan, tapi ketika balik ke Indonesia saya harus mengeluarkan uang puluhan juta
untuk karantina gitu. Dan ini terkonfirmasi dengan pernyataan Pak Luhut Binsar Panjaitan ya, yang menyatakan bahwa banyak orang-orang kaya yang menginginkan fasilitas karantina gratis. Saya mau katakan Pak Luhut bahwa tidak semua orang yang keluar negeri itu orang kaya. Bahkan mungkin kebanyakan bukan orang kaya. Kalau orang kaya nggak masalah dia ngeluarin 20 juta. Bahkan RLV-nya itu untuk kabur dari karantina dia mengeluarkan uang sampai 40 juta. Buat mereka mungkin nggak masalah. Tapi bagaimana dengan TKI-TKI ini? Para penyumbang devisa terbesar di Indonesia yang ternyata mereka diperlakukan demikian. Ya, diperas. Ya, kita mengatakan diperas lah. Kalau mereka mengeluarkan uang 6 sampai 22 juta ini mereka diperas. Ya, gaji mereka selama bertahun-tahun kerja di luar negeri berapa? Kemudian ketika masuk ke Indonesia, kemudian itu menjadi pengeluaran mereka. Ya luar biasa, itu kalau digunakan untuk mereka kehidupan mereka di kampung itu bisa mereka bertahan setahun mungkin untuk uang sebanyak itu. Jadi apakah ada mafia di sana? Saya kira ada. Ya, kenapa? Karena ada beberapa video yang kita lihat di sini. Ya, ada seorang pemuda yang cekcok dengan tentara yang ditenggarai. Tentara ini menawarkan ya fasilitas hotel untuk orang tersebut, di mana orang tersebut menolak ya, karena memang nggak punya uang gitu ya, dan biayanya juga sangat mahal gitu ya. Nah ini kan kita patut curigai, memang di sana ada mafia karantina ya, dan di sini Satgas Saber Pungli atau KPK bisa masuk, bisa menyelidiki gitu, apakah orang-orang yang menawarkan atau pejabat atau aparat yang menawarkan atau yang berhasil membawa warga negara Indonesia atau WNA masuk ke karantina berbayar, masuk ke hotel, itu apakah mereka mendapat fee atau dijanjikan sesuatu? Kan kita menjadi aneh ya, kenapa kemudian mereka ditawarkan untuk karantina berbayar, padahal kita tahu Wisma Atlet kosong. Kalau Wisma Atlet penuh atau Wisma Atlet itu prioritaskan untuk warga negara yang sakit atau yang sedang positif COVID-19, oke, saya setuju itu. Tapi kalau memang Wisma Atlet kosong, kenapa kemudian mereka diarahkan untuk berbayar? Bukankah negara sudah mempunyai anggaran untuk untuk karantina ini, untuk fasilitas karantina ini? Ya kan, kita tahu ya bahwa anggaran COVID ini kan sangat fantastis. Di 2020 ya, anggaran untuk COVID, untuk untuk bansos dan untuk pemulihan ekonomi itu sampai 1035 triliun. Dan untuk penanganan COVID saja itu sekitar ratusan triliun. Ya, sekitar 130-an triliun. Di 2021 ini bahkan ada rinciannya dari staf Menteri Keuangan yang merincikan bahwa 60 triliun untuk vaksinasi, 10 triliun untuk tracing ya. Walaupun saya nggak terlalu mengerti untuk tracing ini bisa anggaran sebesar itu ditujukan kepada siapa saja, karena saya sendiri kalau melakukan PCR ya saya bayar gitu ya. Melakukan perjalanan kita mau PCR ya kita bayar gitu. Dengan harga yang fantastis ya, 2 jutaan rupiah gitu. Sekarang sudah mulai diturunkan karena banyak desakan untuk mengungkap kasus mafia PCR atau bisnis PCR yang ditenggarai banyak pejabat-pejabat yang terlibat gitu ya. Nah, kemudian untuk vaksinasi ada sekitar 60-an triliun. Untuk penanganan COVID-19 ada 61 triliun. Ya, ini termasuk ada tunjangan nakes dan biaya perawatan COVID-19, dan termasuk dalamnya adalah untuk karantina ya, karantina Wisma Atlet itu kan termasuk di dalam ya biaya penanganan COVID-19 ya. Jadi ketika ada orang yang keluar negeri pulang ke Indonesia ya, kemudian dia harus karantina ya, mestinya negara adalah memfasilitasi mereka ya, kecuali memang kondisinya sedang penuh. Tapi seandainya ada orang kaya yang ingin mendapat fasilitas lebih, dia ingin karantina di hotel yang ditunjuk oleh pemerintah ya nggak masalah. Tapi kemudian jangan kemudian ini didorong-dorong
seolah-olah semua orang yang keluar dari luar negeri itu orang kaya gitu. Sehingga nanti ada proses pungli di sini. Dan kita khawatir di sini memang ada mafianya. KPK juga harus menyelidiki apakah ada pejabat yang bermain di situ atas penunjukan hotel-hotel itu. Apakah hotel itu adalah milik pejabat tersebut, atau milik rekanan pejabat tersebut, atau milik keluarga pejabat tersebut, atau ada pejabat-pejabat yang dijanjikan sesuatu, atau ada pejabat yang punya saham di situ. Nah, ini yang harus dibongkar dari kasus mafia karantina ini. Ya, di pusaran bisnis karantina ini, adakah pejabat-pejabat yang terlibat di sana? Siapa-siapa saja yang terlibat ya harus ditindak. Ya, karena ini sangat ya merugikan masyarakat. Anda bisa bayangkan ya, tidak semuanya orang kaya jalan-jalan foya-foya ke sana. Ada mahasiswa yang menimba ilmu di sana, yang mereka juga hidup serba pas-pasan, yang mendapatkan beasiswa. Tentu sangat keberatan dengan kebijakan ini. Ada TKI ya, pahlawan devisa, yang mereka juga bukan orang kaya, ya mereka juga digaji dengan gaji yang tidak seberapa, ya mengumpulkan itu selama bertahun-tahun, kemudian masuk ke Indonesia, pulang ke Indonesia itu seperti dirampok ya, dengan uang 6 sampai 22 juta. Itu bukan uang yang kecil bagi mereka. Nah, ini harus diusut gitu. Oke, demikian, terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.